Yang seperti sempat kita bahas kemarin Pak Pulung, di mana Bigetron Alpha selalu mendapatkan keuntungan dari surprise picknya ketika mereka berada di second pick. Itu dia. Itu Dua dia. hero yang bisa diamankan oleh Bigetron Alpha selalu membuat kejutan bagi lawan-lawannya. Ya, bahkan last picknya terkadang membuat kejutan. Betul. Your Ada team STS yang is akhirnya di ban banning. hero yang tadi sebelumnya dipakai oleh tim RSG Malaysia, tapi kali ini mereka tidak mau memberikannya kepada Bigetron Alpha. Iya, When the body itu dia. suffers, Daripada your team digunakan is oleh banning. BTR, mending kita ban aja. Sama-sama nggak dapet. Ya, Wah ini tapi AG sih benar-benar tadi terakhir pas ngobrol dia juga benar-benar ini sih, benar-benar respect terhadap Link dan Benedetta-nya dari Yap. Malaysia. Karena dari Ya. kemarin ya, pick-pickannya itu dari bandnya langsung dibuang gitu aja. Link, Benedetta mereka emang benar-benar anti banget bahkan. Lexia serem ya Pak pakai itu soalnya Pak. Iya, Lexia dengan Linknya juga bahkan menjadi priority pick terkadang. Ya. Walaupun mereka di first pick. Mereka benar-benar kayak punya Link, mereka udah punya satu buah mobilitas tinggi untuk Your late game juga team mereka is bakal banning. bisa lebih dimaksimalkan. Tapi jauh head kali ini juga bakal dibuang. Dreams-nya terkena target lagi ya. Betul. Dreams kali ini hero-nya udah mulai dibuang. Ini tiga hero-nya Dreams juga. Iya, Semuanya Pak. hero Dreams. Tapi belajar atau mengingat dari game yang pertama tadi, Dreams memang hero-nya banyak yang di ban. Tapi Yap. itu tidak Your membuat team is tim picking. dari Bigetron Alpha mudah untuk dikalahkan. Bahkan Matildanya udah di ban oleh tim Bigetron Alpha sendiri kali ini. Dari Oh. combo dari Kupanya diamankan oleh RSG Malaysia. Oke. Ini dia. Akankah ada Chang'e yang bisa diamankan? Chang'e untuk mat ya. Iya, bisa jadi di sideline ada Chang'e nih, Pak. Seru juga nih kita ngelihatnya. Ataukah mereka memang mau Lunox langsung nggak ambil sih? Harit? Lunox Herit atau enggak? Aku lebih prefer ke sana daripada Chang'e yang sekarang, karena mengingat dari Herit apalagi menjadi hero yang cukup familiar banget sekarang, Yap. udah famous banget hero ini, dimana dia bisa sustain sampai ke arah late game juga. Yap. Kalau aku mikir di Selena. Karena Selena. kebuka, KYY Selena kebuka, oke, KYY. daripada mereka kalah dari segi mapping kan mendingan amanin Selenanya dulu gak sih? Bener, karena dari arah JMI juga udah punya satu hero yang bisa dibilang agak apa ya, bisa ngebuka map banget nih Popolenko, Pak. Selena dan juga Lunox. Selena dan juga Lunox, dua hero magical yang diamankan oleh Bigetron Alpha. Tentunya Lunox akan berada di side dan juga Selena akan berada di mid yang digunakan oleh seorang Kai. Ya bahkan Popol Kupa ini masih belum kelihatan loh bakal sama siapa. Tapi Farsha terbuka dan ini kesempatan bagi teman-teman RSGMY kalau misalkan mereka ingin mengamankan hero untuk Izanami. Barats ya. Barats. Mereka cukup berani juga mengeluarkan Barats, sedangkan sudah ada Lunox di tim Bigetron Alpha. Tapi emang mereka memiliki strategi yang mungkin akan menjadi surprise juga untuk Bigetron Alpha, mengingat apapun bisa terjadi karena masih dua hero yang terlihat, belum 5-5-nya yang keluar. Hey, Oke, ini your dia team is Izanami picking. akhirnya memiliki Parsyanya yang dari kemarin kena ban mulu, Pak, asal Iya. arah JMI main. Ini kalau misalkan mau aman ya, Bigetron Alpha bakal ngambil hero untuk Ripo sih. Either itu Uranus atau Glue lagi. Alice mungkin untuk kali ini ataupun dia Glue juga masih bisa digunakan. Alice kalau head to head sama Barat kurang sih lu. Kurang kuat ya nanti, Pak ya. nantinya Kurang dia sih. akan bertemu dengan Barat ya. Iya, nanti dia bakal ketemu sama Barat seharusnya. Oke, tapi kita lihat Your Oke, apa Pak team Kito is ternyata. mau banning. ditabrak dia. baku itu yang akan dipakai oleh Ripo. Iya nggak sih? Atau bahkan Dreams. Dreams juga Bisa jadi, baku. Pak, di area mid, Pak. Masih banyak kemungkinan-kemungkinannya terjadi, tapi kita lihat kepastian dulu dari Bigetron Alpha memastikan siapa yang akan di-ban di fase yang kedua ini. Yap. Mulai memanas ya Pak Pulok ya. Mulai memanas, Pak, ini suasana, Pak, ya. Dan Iya. sekarang ada Team Lancelot is yang langsung banning. dihilangkan. Oke, dibalaskan lagi dengan satu hero seperti apa yang akan dihilangkan oleh RSGMY. Karena sejauh ini belum ada jungler utama yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Your team Ada is respect banning. terhadap Blue-nya. Ada Glow yang di respect ban oleh RSG Malaysia. Sebenarnya dua-duanya dari RSG Malaysia juga Bigetron Alpha sama-sama belum memiliki jungler. Dan ini akan menarik banget, apalagi Bigetron Alpha akan mendapatkan satu surprise pick terakhir. Mungkin aja junglernya akan ditaruh di last pick. Karena RSG Malaysia akan langsung mendapatkan dua hero yang akan dipick. Dan kita lihat sebelumnya Bigetron Alpha akan melakukan ban ke Your arah team Hayabusa. is Hayabusa. banning. Akan ada satu hero yang cukup lembutkah di area side, Profesor? Ini kayaknya emang bener-bener biar Lunox-nya bebas aja sih. Yap. Ngamanin Hayabusa Lens gini biar nggak gampang ke trigger menggunakan Order Brilliance. Makanya nanti dia bisa lebih setup position. Tapi untuk kali ini Cloud-nya juga bakal dibuang.
Satu hero jungler dari teman-teman Bigetron Alpha sudah mulai diamankan terlebih dahulu. Dan kalau misalkan dari pick-pickan yang terjadi, Dreams apakah benar akan menggunakan Pakito ini kalau seandainya ada possibility untuk satu hero di bagian EXP lane? Yap, dan dan KYY bisa menggunakan Selena kembali. Plus untuk kali ini kemungkinan dengan ada Pakito berarti Rom juga tidak akan berada di Selena ya. Selena bisa nge-push ke arah levelnya juga Yap. gitu loh. Bisa naruh trap juga seenak-enaknya karena juga nggak ada item rom yang menghambat leveling, tapi ada Rafaela. Oh ini buat Dreams-nya. Rafaela Baru udah ini fix seorang buat Dreams. Dreams. Berarti Rafaela. kayaknya dengan Selena. Siapa jadinya? Satu sosok setelah ini. Bruno Penasaran Bruno kita bisa. teh. Bruno sih. Oke, combo klasik tapi tetap menjadi emas ya Prof ya. Iya, Rafaela Bruno. Mau gimana pun dia benar-benar dengan tambahan 1,5 detik mobilitasnya sangat mengganggu sekali. Tapi Beatrix si Shunshin, wow, tanpa adanya support tempel, mereka membawa Beatrix kali ini. Menengok dari teman-teman di MPL PH atau Philippine Playoff, ini ngelihat Beatrix dan Shunshin atau Beatrix Granger, kalau ditempel sama metode kayak Rafaela Estes atau bahkan Digi Estes, itu udah hal-hal yang biasa kayak gitu. Oke. Iya. Tapi kali ini tanpa adanya support tempel dari teman-teman RSG Malaysia. Mereka mengambil resiko dengan menggunakan Beatrix dan Yi Shunshin. Berani dari AJ Malaysia. Satu kata untuk mereka, berani memakai dua hero max Wow, Granger. Granger lah sosok yang udah langsung diambil oleh Bigetron Alpha. Ini dia 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing tim. Ada juga dukungan dari Benny Roland Ababan yang sangat luar biasa nih. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu negara, dan satu suara untuk Indonesia juara. #IndoPride. Hashtag Keren IndoPride. banget. Dan kita akan langsung menuju untuk game yang kedua. Inilah dia RSG Malaysia dengan draft picknya Popolen Kupa Varsha Barat, Beatrix si Shunshin, Bigetron Alpha dengan Lunox, Selena Pakito, Rafaela Granger. Tentunya dengan early advantage karena lawannya adalah Yi Shunshin dan juga Beatrix. Mereka harus memanfaatkan early advantage yang mereka miliki karena Granger lebih scalingnya pada kedua marksman yang tadi disebutkan. Oke. Ini dia sesaat lagi kita akan langsung melihat apakah Bigetron akan bisa mendapatkan kemenangan keduanya. Gio, are you ready? Ready! Oke, Profesor KB, are you ready? Always ready. Oke, ini dia Lane of Dawn. Kita datang. Alright, langsung aja kita masuk ke Lane of Dawn di game yang kedua, match pertama antara Bigetron Alpha berhadapan dengan RSG Malaysia. Sudah ada Izanami dengan Parsyanya yang kita tahu dari game pertama tadi di ban, tapi kali ini bisa lepas dan langsung digunakan tanpa berpikir panjang. Oke, itu dia di bagian atas. Rainbow sepertinya udah mendapatkan sebuah gangguan. Ada Popolen Kupa yang masuk ke bagian dalam, tapi untuk orange buff-nya masih bisa diambil tanpa adanya hambatan yang terlalu berarti. Betul sekali, Rainbow masih menikmati masa-masa untuk melakukan jungle tanpa adanya hambatan bahkan. Tapi seorang Zakut bersama dengan Izanami datang juga Lesia mencoba untuk mengambil jungle milik seorang Rainbow. Oke, itu dia sebuah hal yang sangat indah di awal-awal pertandingan. Kita lihat aja langsung masih mengumpulkan farmingan dari masing-masing player, hanya saja di bagian atas Nipo. Riponya seperti yang menguasai 3, bagaimana arena 2, pertempuran. 1, Satu jab, hit terakhir itu jab. dia di jabnya. Satu hit terakhir tidak jadi punah untuk satu dinosaurus kecil ini. Almost is never enough kali ini dari arah bottom lane-nya. Matt dan juga Dream saling bahu-membahu juga mencoba untuk melakukan clearing minion terlebih dahulu. Karena kita lihat sudah ada seorang Popol dan Kupa, tapi diam-diam seorang KYY-nya dengan sebuah lele belum bisa menumbangkan seorang Izanami di arah belakang sana. Tapi Zakus kali ini jadi korban berikutnya kah? Karena ada Matt dan juga Dream. Tapi mereka nggak mau terlalu gegabah karena mereka tahu ada seorang Leleals di arah bottom lane sana. Oke, Dreams-nya pun masih mengetahui bagaimana pergerakan dari Zakus yang ingin berikan ke arah Luno. Tapi Rainbow farmingannya sampai ke rumput tetangga. Nggak apa-apa, masuk pekarangan rumah orang, gas terus pokoknya ya. Terus karena tadi pekarangannya juga diambil duluan, Pak. Iya. Jadi mereka dari Rainbow sendiri mau mencoba untuk balas, tapi ada Mountain Shoko dikeluarkan oleh seorang Yisun Silesia mencoba untuk memberikan vision ke arah teman-temannya di mana Bigetron Alpha berada. Kayaknya Tahu juga Abyssal mulai. Row-nya nggak kena, tapi tadi ada Curse of Crow, Energy Impact dikeluarkan dan untungnya tidak kena, Pak. Untung. Iya, kalau Ya, kena bahkan tadi agak berbahaya itu. Ini setupnya mulai dilakukan sama teman-teman dari RSG Malaysia. Yap. Mereka nggak mau kehilangan momen karena mereka juga coba untuk langsung zoning out ke arah bagian jungle-nya. Walaupun kehilangan dari Turtle, tapi lagi-lagi ya ini RSG Malaysia seperti di awal game yang pertama tadi. Mereka Yap. selalu mendapatkan Turtle objektif
sampai akhirnya di retake ketika sudah memasuki menit yang ke-6 itu adalah Turtle yang ketiga. Oke, ini dia sebuah pertempuran namun sepertinya ada Detonas Welcome belum sempat diputar, cicilan apa mau ngelepehin, dianya udah hilang, Pak. Gak sempet, Pak. Nggak Udah sempet. nyebur, Pak. Tapi kalau aku merhatiin ya, permainan dari Bigatron Alpha, mereka membiarkan top lane-nya begitu aja, membiarkan seorang Ripo sendirian. Tapi Matt dan juga seorang Dreams, mereka selalu berada di bottom lane. Mereka tahu seorang Lolias kali ini dengan Beatrix-nya itu cukup lembek gitu, Pak. Iya, makanya kayak di Kawa ataupun mereka melakukan initiate berdua agar bisa melakukannya itu dengan lebih cepat dan juga maksimal. Tapi Zakus kembali hadir, Zakus kembali datang untuk bisa membantu Leleos karena sepertinya di bagian bawah ini nggak adil nih 2 lawan 1 seperti itu. Ya bahkan 2 lawan 1 di posisi yang kayak gini benar-benar ahead banget dari RCMY untuk langsung melakukan pergerakan dengan cepat, apalagi hati-hati Renee Foya. Waduh. Hampir saja ada Bruno Mars di situ. Kenapa dia langsung nyanyi? Gue nggak siap banget dengernya lagi, Bro. Sama gue Lu kenapa langsung nyanyi? Itu kan grenade kan? Oh iya, kenapa ada Bener. Foya? Iya, Oke, apa-apa. misi Foya. Don't play bosku lah pokoknya ya. Sementara Rivo di bagian atas udah ada sebuah, apa ya? Ini inisiat yang dilakukan 3 orang sekaligus. Tapi Rivo masih bisa mempertahankan areanya. Bahkan satu Bottom map ini lane. udah kembali hadir. Bottom lane itu. Lexianya di bagian bawah. Ada Dead Sonata, satu puluh terakhirnya tadi masih bisa digocek. Loleasnya masih bisa bertahan. Ada Kupanya yang harus balik ke dalam tubuh dari majikannya. Mereka masih bisa masuk. Tapi Nice lihat untuk banget. kali ini ada 1 miliar overall yang dikeluarkan. Popolek Kupa menjadi korban. 1 poin kill tambahan. Kayaknya di bagian atas masih bisa bertahan. Tapi Ripo-nya langsung ditembak dengan Better Ice Strike. Ripo-nya pun langsung menghilang itu cukup cepat. Tapi tidak dengan Kayaknya karena Kayaknya masih berada di dalam lane-nya. Tidak masalah juga karena Ripo yang harus tumbang. Tapi 1 untuk 1 Zakus dan Ripo lumayan berasa karena kita lihat dari Lesianya langsung objektif ke arah Turtle yang kedua. Tapi di situ udah ada Kayeye dan juga Rainbow yang langsung rotasi ke arah atas. Wow, tidak mendapatkan Turtle-nya untuk Bigatron Ya, Alpha. itu retribution ke arah Kaiser tadi barusan kalau misalkan teman-teman melihat Iya. atau notice ya, karena balik lagi kalau misalkan dari sisi jarak emang agak terlalu jauh bagi Yep. Rainbow melakukan Oh sebuah my pergerakan God. ke arah retribution, tapi ternyata Izanami lagi dan lagi kali ini mengamankan 1 poin kill, 2 poin bahkan Izanami sebagai mid laner. Farsha Ini dia Izanami, position yang begitu baik, sebuah keputusan yang sangat baik, penempatan dari Federal Strike yang sangat-sangat luar biasa juga. 2 poin kill udah berhasil didapatkan. Magic Worship itulah yang dia bawa, efek bakaran yang sangat berbahaya. Tapi Kayeye posisinya ketahuan, terkena efek sebuah panah yang berapi. Udah ada pilihan over di bagian bawah. 3 orang mencoba melakukan inisiatif tapi mendadak di bagian belakangnya. happy Ada birthday. sebuah bantuan yang mendadak langsung hadir, memberikan Oh, kejutan, efek kejutan. Tapi Lexianya tertinggal, Rhapsody. ini dia langsung menghilang. Dibalikin keadaan, Bigatron Alpha berhasil mendapatkan begitu banyaknya player dari arah CMY. 2 orang harus tumbang di arah bottom lane tadi. Kalau kita lihat Rainbow sangat perkasa, bahkan menumbangkan seorang Lexianya. 1-on-1 situation yang sangat baik tadi. Tapi kita lihat Ripo-nya udah mulai dilepehin kali ini. Ada Izanami dengan Better Ice Strike dibalikin. mencoba untuk Knockout mengejar terus Kaisernya. Oh my Masih God. ada Absorb Absorb. damage yang dikeluarkan Dia kali ini. bikin lagi. Belum ada damage-nya Oh. tapi belum ada skillnya, masih cooldown. Gagal menumbangkan seorang Kaiser. Oke, ini dia masih bisa digocek. Sayang sekali Izanami-nya dengan respon yang sangat cepat. Dia bisa menggocek pergerakan dari Abyssal Arrow. 1 objektif Bigatron Alpha di bagian bawah mereka berhasil dapatkan. Tapi mereka juga berhasil dilumpuhkan. Di bagian atas sama juga kejadiannya. Untuk sekarang seperti Aras JMY masih memimpin dalam sisi objektif. Ya, masih memiliki sisi objektif ini membuat tim dari Bigatron Alpha harus merubah fokusnya ke arah objektif terlebih dahulu. Sama seperti game yang pertama, mereka objektifnya bisa diamankan terlebih dahulu. Tapi kita lihat ada Mountain Shocker tadi dikeluarkan. Bahkan untuk melihat vision lagi dari arah Oh, Bigatron Lexia. Alpha. Itu dia. Udah ada sebuah bisa connect. Namun Lexianya masih bisa mundur ke bagian belakang karena backup-nya begitu indah tadi ditontonkan. Namun sayang sekali Kayaknya menghilang. Kaiser sedikit lagi tapi dia masih punya flicker. Masih bisa kabur. Selamat sudah pemain dari arah CMY. Hanya saja turtle-nya akan menjadi milik. Ya, balik lagi ya, seperti yang kami bilang tadi, menit ke-6 biasanya retake akan selalu dilakukan sama teman-teman dari Bigatron Alpha untuk Turtle objektifnya, dan lihat bagaimana Zakus dipaksa untuk mengeluarkan sebuah flicker ini cukup mahal, dan Ripo
benar-benar selalu memberikan kejutan. Dia ngambil resikonya sih berani banget dari tadi. Iya loh, dia masuk kayak begitu di depannya. Padahal ada Parsha juga yang Yeah. siap memberikan apa ya, sebuah backupan terhadap Popole Kupa, Energy Impact, Curse of Claw. Kalau dia udah connect dengan ada pasif yang membuat efek stun terhadap tubuh dari Pakito, ini kan sangat berbahaya sekali loh. Bahkan udah mulai rotasi dari tim Bigetron Alpha. Ripo-nya bertukar dengan seorang Matt Wow. kali ini. Tapi ada buah flame shot yang dikeluarkan bahkan mengenai seorang Izanami. Harus dipukul mundur kali ini. Ubur-ubur ikan lele belum terkonek kepada siapa-siapa dari seorang KYY. Oke, di bagian bawah itu dia, tapi di bagian atas kita lihat aja. Udah ada Waduh. satu Detonas Welcome berhasil langsung menelan cara Lunok ya. Lunok pun langsung menghilangkan cukup cepat. Tapi KYY maju ke bagian depan. Ada Holy Baptism mendadak di depan mata dengan Rhapsody yang begitu menempel ke arah Kaiser. Kaiser masih cukup tebal, masih bisa memberikan perlindungan terhadap Lexia yang tepat bersebelahan. Tapi sekarang Feather Ice Strike-nya, Dream berhasil mundur ke bagian belakang. Ripo pun selamat, satu tetesan terakhirnya. Tapi untuk kali ini Loleal dengan begitu banyaknya granat launcher yang langsung ditumpahkan di bagian tengah. Mereka berhasil mendapatkan satu lagi center turret dari Bigton Alpha. Ini mesti bermain dengan KYY-nya menurut aku ya. Yap. KYY harus bisa bermain setidaknya lelenya kena. Karena beberapa kali aku lihat miss di saat momen-momen penting. Di saat situasi genting KYY belum bisa mendapatkan satu stun yang berarti untuk tim RSG Malaysia. Itu dia Prof, bagaimana Prof? Tapi kalau misalkan dari setup ya, emang Bigetron Alpha belum saatnya untuk melakukan setup team fight sih. Mereka harus lebih bersabar, harus lebih Oke. hati-hati. Karena mereka bawa Lunox. Mereka harus setup yang benar-benar Lunoxnya dapat posisi yang nyaman. Kalau saat ini mereka nggak bisa melakukan setup itu, kayaknya lebih baik nggak war sih untuk Bigetron Alpha. Karena balik lagi ya, ini damage dealernya hanya bergantung kepada Rainbow dan juga Matt. Ketika posisinya mid lane dari outer turret, Bigetron Alpha sudah jebol terlebih dahulu. KYY bakal kehilangan dari segi visionnya. Yap, ini dia. Kayaknya kan sedikit lebih susah apalagi dengan penggunaan Selena dengan center turret yang udah tumbang. Iya. Memperkecil, mempersulit untuk pergerakan itemnya, Prof. Ya, itemizationnya bahkan kalau misalkan melihat dari matnya udah punya damage sebenarnya, udah punya Lightning Truncheon, juga Call of Disney. Tapi kalau misalkan sekarang melihat dari Rainbow-nya ya, dia juga punya mobilitas yang tinggi. Dia akan menuju ke Endless Battle. Dia bakal punya good damage untuk sustainability. Dia bakal memanfaatkan lifesteal dari Endless Battle tersebut. Wah, Tapi ini Lordnya dia. udah mulai hadir tuh kontak Line of Down sekali lagi. Lord yang pertama ada Kaiser di sana, tapi pemain dari Bigetron Alpha mencoba untuk menumbangkan, dituangkan sebuah Death Sonata dari seorang Rainbow kali ini. Bahkan satu orang harus tumbang kali ini, tangan seorang Dua bahkan. Lunoxnya, dua harus hilang. Lexianya nggak punya lagi darah, harus menunggu sampai respawn di 17 detik terakhir. Wah, ini dia sebuah kesempatan untuk Bigetron Alpha bisa membalikan keadaan, bisa membalikan momentum. Lordnya udah mulai dicolek-colek, tapi Awas, Loleal Loleal. hati-hati. Ini bola. Loleal sudah set up posisi, ada Zakus juga dengan Popole Kupanya. Matt bersembunyi dalam rerumputan, siapapun yang maju akan siap untuk dikeluarkan Chaos Assault. Tapi untuk Izanami ada di sebelah kanan. Ternyata mereka lebih memilih untuk objektif ke arah yang berbeda. Ada satu outer turret yang terbuka, namun Dream sedikit lagi SP-nya. Untungnya masih punya Oleling dan dia bisa pergi dari area tersebut. Mereka pun harus set up ulang lagi. Iya, karena darah-darahnya udah pada sekaratul maut banget dari Iya Bigetron loh. Alpha. Mau nggak mau mereka harus pulang dulu, mereka harus coba reset lagi karena pertandingan ini masih cukup panjang. Bigetron Alpha harus menemukan ritme permainan yang lagi. Ditambah lagi menunggu sampai item dari seorang Matt setidaknya udah sustain untuk memberikan damage yang cukup besar. Yap, tapi Ripo sekarang pun ataupun Rainbow ya masih memimpin dari sisi level dengan level 14, meninggalkan satu level dari Lexia. Tapi Loleals ini yang menjadi sosok penting juga. Kenapa? Karena kehadirannya dari tadi di dalam sebuah team fight itu membantu banget, Pak. Sangat-sangat berbahaya. Tapi jujur ini yang bakal jadi PR malah Kaisernya sih harusnya. Kaiser. Kaiser dia udah punya satu Ngebadanin buah banget anti ya. kuras juga ya. Dia Iya. bakal ngebadanin banget dari damage-nya Rainbow dan hanya Matt yang bisa menumbangkan seorang Kaiser. Tapi ketika dunia membutuhkannya dia menghilang. Waduh. Ketika dunia membutuhkannya dia menghilang. Pengendali Prof. Oh, Matt ini pengendali gold lane bro. Pengendali Kotlet baiklah. Dan sekarang arah JMY lah yang udah mulai mencolek-colek langsung ke arah Lordnya. Udah ada satu Mountain Choker kan tadi di belakang. Udah Dan Sonata. tidak. Dan sekarang hampir aja. Hampir aja bisa diambil. Tapi Rainbow maju banget ke bagian depan. Udah ada Flicker dan juga Detonas Welcome. Nggak ada yang berhasil untuk langsung dia telan. Ini dia sama-sama mundur. Sama-sama harus men-setup ulang lagi. Tapi PR datang untuk Bigetron Alpha. Bagaimana cara mereka untuk mempertahankan area. Walaupun Lordnya belum di-enhance. Ya, walaupun Lordnya belum di-enhance, tapi ini menjadi bahaya sekali untuk Bigetron Alpha karena
dari tim RSG Malaysia mereka ketambahan satu pemain lagi, ketambahan satu bala bantuan dari Lord yang terhormat berada di top lane kali ini. Mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Bigetron Alpha 5 player sudah berada di area base. Oh ini cuma dua lane yang di-push, cuma dua lane. Midnya nggak bakal ke-push banget karena dia bakal ketahan duluan. Dan Lordnya mungkin akan bisa dikontes kali ini. Lihat bagaimana teman-teman Bigetron Alpha kehilangan mungkin dari sisi outer turret yang inhibitor di arah top lane. Saya bottom lane-nya mereka bakal benar-benar defend dan di arah midnya mereka juga masih sempat. Iya, karena Izanami juga masih nahan, baru aja disebutkan dan sekarang langsung kejadian. Tapi mendadak Ripo langsung maju ke bagian depan. Detonas welcome, langsung aja memutus bagaimana pergerakan dari Ripo. Sayang sekali, sebuah antisipasi yang begitu cepat dilakukan oleh Aras GMY. Dengan kehadiran dari Kaiser, Dreamsia mencoba untuk maju ke bagian depan tapi nggak bisa. Bahkan Matt sendiri hanya satu langkah keluar dari perkara rumahnya, dipaksa masuk lagi. Walaupun tadi Ripo harus meninggo ya Pak, tapi dia memberikan efek yang sangat baik. Karena kita lihat Izanami sedang melakukan Feather Ice Strike. Di situ dia langsung masuk supaya tidak menjadikan Feather Ice Strike-nya maksimal ya? Iya. Ya, walaupun dia harus tumbang ya. Ini benar-benar dia rela berkorban untuk timnya dan kita lihat Sonata dikeluarkan ke arah seorang Lolelsia. Udah tinggal setengah darah kali ini di arah bottom lane ya. Matt juga Dreams kali ini saling bahu-membahu untuk mendefense tower yang menjadi satu-satunya di bottom lane. Nah ini dia Izanami udah secara posisi nih, Feather Ice Strike-nya udah siap untuk dikeluarkan. Brian Almuda pun langsung selesai dan baru aja kita sebutkan lagi dan lagi sakit banget. Ripo hanya menyisakan 2 bar dan HP yang dia miliki. Lihat apa yang dilakukan Loleals. Dia pakai nades-nya hanya untuk ngehajar ini betul. Itu dia. Itu dia dan bahkan kali ini ada Kaiser juga. Ada bisa Raw yang connect dan tidak. Langsung dikejar aja. Ripo-nya maju ke bagian depan. Zakusnya mau lari kemana kamu? Tumbuk punggung kau ya nak ya. Kalau kau mau pergi dariku. Zakus menaruh sebuah trap. Kali ini dengan player yang dimiliki. Aku tidak ingin kau lepas dari bangkuku. Satu hit terakhir. Ada trap lagi. Maju lagi. Satu hit lagi. Kembali dan flap shot. Menyelesaikan semuanya. What a play dari seorang Ripo mengejar terus. Nggak boleh pulang. Bahkan seorang Zakusnya tumbang with a class. Kelas banget. Bener banget sih bagaimana seorang Ripo dia melakukan jab berkali-kali. Dia melakukan knockout strike dan bahkan double stun yang cantik banget dari seorang Dreams. Memaksa teman-teman dari Aras GMY harus mundur terlebih dahulu. Oke, ini dia Izanami. Ada tadi 3 Arrokone KYY. Sabar. Maju ke bagian depan tapi KYY lah yang mendapatkan sebuah punishment. Sayang sekali. NAFSU dibaca Wibu nafsu yang tidak baik bagi seorang KYY di arah depan. Harus jadi malapetaka bagi Bigetron Alpha. Iya itu terlalu nafsu ya, benar-benar terlalu nafsu. Walaupun udah dapat Abyssal Arrow-nya, tapi di situ dia tidak mempedulikan seorang Lolelsia. Tapi kita lihat Lolelsia udah damage itu cukup sakit ya late game seperti ini. 57.000 loh ini jujur ya damage deal-nya benar-benar emang Lexia banget sih yang punya. Karena dengan menggunakan Ishunshin dia akan sangat sangat mendapatkan bonus damage di awal game sampai dengan di late game. Karena balik lagi ya, dengan 2 pasifnya dari melee dan juga range-nya atau panahnya, ini akan sangat membantu sekali mobilitas dari seorang Lexia melakukan dealing damage. Namun damage taken-nya sebagai sandbag Kaiser juga tidak mau kalah. Dia bahkan 130.000, Ripo hanya dapat 100.000 di sini. Walaupun dia tadi sempat kita lihat berkali-kali bahkan Ripo tuh kayak Feather Ice Strike dibuka, dia loncat. Dia bener-bener all out di sini dan Athena Shield. Oh, dia bener-bener nggak mau. Kalau seandainya pas dia loncat, dia bakal langsung ditumbangkan dengan cepat. Wah, apalagi dari seorang Kaisernya udah memiliki Mortan. Dan kalau kita lihat juga Lordnya, good morning Sunshine for Lord yang enhance kali ini. Mencoba untuk dipok oleh RSG Malaysia, tapi ada Rainbow mencoba untuk jas seorang Zakus ya. Bisa connect kali ini ada seorang KYY yang mencoba untuk mengincar seorang Zakus masih bisa selamat. Bisa tapi cancel. Itu dia langsung di cancel begitu aja. Wings by Win dikeluarkan. Mau pergi kemana? Ripo yang berhasil selamat sejauh ini. Dan Batnya berhasil mendapat Lexia di sana. Ada Winter Legend, ada sebuah backupan. Namun shutdown pun tercipta. Zakusnya sedikit lagi BSB. Tapi Detonas welcome kali ini memakan KYY. Melepehkannya di tengah sana. Tersisa 3 player dari Bigetron Alpha. Apakah mereka bisa bertahan? Tapi Loreal aja. Oh my god. Ada satu Feather Ice Strike yang langsung menyelesaikan. Namun Ripo langsung menghilangkan juga. 1v3 bisakah dia bertahan? Sayang sekali. Menyisakan Dream seorang diri. Oh my god. 1-1 skor untuk kali ini. RSGMY ternyata langsung melakukan counter attack dengan cepatnya. Mereka memanfaatkan pick off yang